Sehubungan dengan Hari Santri Nasional yang dirayakan setiap tanggal 22 Oktober, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar didampingi oleh Deputi Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi Maijen TNI Nisan Setiadi menyambangi pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Kedatangan Kepala BNPT disambut langsung oleh Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz selaku Ketua Badan Wakaf Pesantren Tebu Ireng, serta Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin selaku pengasuh Pesantren Tebu Ireng. Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT sampaikan bahwa Hari Santri Nasional merupakan sebuah momentum untuk mengangkat martabat bangsa Indonesia. Menambahkan pernyataan tersebut, Ketua Badan Wakaf Pesantren Tebu Ireng Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz tekankan pentingnya peran pemerintah dalam pencegahan merebaknya paham radikalisme di Indonesia. Senada dengan hal tersebut, pengasuh pesantren Tebu Ireng Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sampaikan bahwa pendidikan membangun kesatuan penting untuk diajarkan kepada para santri sebagaimana ajaran agama Islam. Dalam meneguhkan toleransi, kedua pihak pun sepakat untuk bekerja sama yang tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman antara Yayasan BWP Tebu Ireng dan BNPT RI. Acara dilanjutkan dengan pembacaan teks deklarasi toleransi oleh seluruh peserta acara yang meliputi santri, petinggi pesantren, pemerintah, akademisi, serta perwakilan media. BNPT sebagai garda terdepan penanggulangan terorisme melaksanakan peringatan Hari Santri Nasional sesuai dengan keputusan Presiden RI nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri. Hal ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan rasa toleransi antar beragama di Indonesia. Dilaksanakan di kawasan Monumen Buddha terbesar di dunia, BNPT meresmikan warung NKRI di Borobudur, tepatnya di Balkondes Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Hadir didampingi oleh pejabat tinggi Pratama dan pejabat tinggi Madya BNPT, Kepala BNPT Komjen Pol Rafli Amar lakukan peresmian warung dengan pengguntingan pita. Kepala BNPT Komjen Pol Rafli Amar sampaikan bahwa selain untuk menyebarkan narasi kebangsaan, warung NKRI merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain peresmian warung NKRI, BNPT juga melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan PT Taman Wisata Candi atau TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko. Direktur Utama PT TWC Edi Setiono sampaikan, nilai toleransi harus didorong seiring dengan pertumbuhan ekonomi di destinasi super prioritas. Acara kemudian dilanjutkan dengan dialog kebangsaan bertajuk Melestarikan Budaya, Merawat Keberagaman, Menuju Indonesia Harmoni. Dialog ini diisi oleh Menteri Kemenparekraf Sandiaga Uno yang hadir secara virtual, Ketua DPP IPI Kiai Haji Abdul Muhaimin, Ketua FKPT Provinsi Jawa Tengah Profesor Samsul Ma'arif, seniman dan budayawan Sujiwo Tejo, serta staf ahli bidang manajemen krisis Kemenparekraf Fajar Hutomo. Diharapkan dengan diresmikannya warung NKRI dan hadirnya acara dialog kebangsaan ini menjadikan kesejahteraan masyarakat di kawasan destinasi super prioritas Borobudur ini dapat bertumbuh seiring dengan ditanamkannya sikap-sikap toleransi dalam berbangsa.
Dalam rangka perkuat nilai-nilai kebudayaan bangsa demi mencegah paham terorisme di Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar rapat persiapan Parade Nusantara pada 25 Oktober 2022 di Menteng, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar hadir didampingi Sekretaris Utama BNPT Majen TNI Dedi Sambowo, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Suhendra, Deputi Bidang Kerjasama Internasional Andika Krisna Yudanto, Direktur Kerjasama Bilateral Brigjen Pol Kris Erlangga beserta jajaran. Rapat ini juga turut dihadiri oleh lebih dari 150 peserta dari berbagai unsur kementerian lembaga dan organisasi masyarakat. Bertajuk Bersatu Lebih Kuat Bersama Lebih Harmoni, Parade Budaya Nusantara merupakan kerjasama antara BNPT, Kementerian Lembaga, dengan 60 organisasi dan komunitas perempuan se-Indonesia. Acara yang diselenggarakan pada 6 November 2022 mendatang ini akan dilaksanakan di pusat kota Jakarta di area Car Free Day. Sekitar 20.000 perempuan berkebaya dan masyarakat akan berpartisipasi dalam acara ini. Dalam konvers Kepala BNPT sampaikan dengan hadirnya acara ini diharapkan dapat mengeliminasi aspek-aspek budaya yang bertentangan dengan jati diri bangsa. Selain parade budaya, nantinya akan dilaksanakan pula peragaan busana dan hiburan lainnya. Gelaran Parade Budaya merupakan salah satu implementasi dari semangat Pentahelix, di mana BNPT bersinergi dengan berbagai pihak dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di tanah air. Berlokasi di Masjid Ar-Rahman, kantor BNPT Sentul, Jawa Barat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad tahun 1444 Hijriah. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, Sekretaris Utama BNPT Majen TNI Dedi Sambowo, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Majen TNI Nisan Setiadi, Deputi Bidang Kerjasama Internasional Andika Krisna Yudanto, Direktur Kerjasama Bilateral Brigjen Pol Kris Erlangga, serta sejumlah pejabat tinggi Madya dan pejabat tinggi Pratama. Digelar pada 27 Oktober 2022, acara ini dihadiri pula oleh Dharma Wanita Persatuan BNPT, serta jajaran staf BNPT melalui daring. Acara peringatan Maulid Nabi ini merupakan penghormatan bagi umat Islam terhadap hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam sambutannya, Kepala BNPT sampaikan pentingnya memaknai ukhuwah wataniyah yang merupakan pesan dari Nabi Muhammad SAW agar menjadi dasar dalam membangun kerukunan persaudaraan, berbangsa, bernegara di tengah keberagaman yang ada. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi BNPT, para pegawai diharapkan dapat memaknai dan meneladani Maulid Nabi dengan menghormati dan menghargai perbedaan, hidup dalam kerukunan, dan senantiasa cinta terhadap bangsa dan negara. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-94, BNPT selenggarakan upacara bendera yang dilaksanakan di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat pada 28 Oktober 2022. Upacara bendera dipimpin oleh Deputi Bidang Kerjasama Internasional Andika Krisna Yudanto, selaku Inspektur Upacara, diikuti oleh pejabat tinggi Pratama BNPT, pejabat tinggi Madya, serta pegawai di lingkungan BNPT. Sumpah Pemuda diperingati setiap tahunnya dengan tujuan untuk mengobarkan semangat perjuangan para pemudi-pemuda. Dalam amanatnya, Inspektur Upacara sampaikan pesan Menteri Pemuda dan Olahraga yang mengajak seluruh pemuda bangsa untuk menjadikan momen peringatan Sumpah Pemuda ke-94 yang bertema Bersatu Bangun Bangsa sebagai momentum untuk meningkatkan semangat bersama dalam membangun bangsa Indonesia.
Guna mendukung program pengembangan potensi dan kemampuan santri di bidang ekonomi kreatif dan digital, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menghadiri acara peringatan Hari Santri Nasional 2022 bertema Santri Digital untuk Indonesia Bangkit pada 28 Oktober 2022 di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara, Banten. Acara yang diinisiasi oleh Kemenparekraf ini turut dihadiri oleh Wakil Presiden RI, Kyai Haji Ma'ruf Amin, Menteri Parekraf Sandiaga Uno, serta para santri terbaik yang mengikuti program Santri Digitalpreneur terbaik di Indonesia. Di depan para santri, Wakil Presiden RI mengajak mereka untuk terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi, yaitu dapat memanfaatkan media digital untuk berdakwah dan kegiatan positif lainnya. Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT menyatakan mendukung program Santri Digitalpreneur Kemenparekraf. Program tersebut dinilai dapat menjadi sarana untuk melatih literasi digital para santri agar dapat menciptakan konten-konten moderasi beragama. Sementara itu, Menteri Parekraf Sandiaga Uno juga berharap agar program Santri Digitalpreneur dapat meningkatkan kapasitas santri dalam menghadapi tantangan industri digital. Sebagai generasi penerus, kontribusi santri yang mampu bersaing di industri kreatif digital sangat dibutuhkan, sehingga dapat diberdayakan untuk memajukan bangsa. Berlokasi di Kota Pahlawan, Surabaya, BNPT kembali gelar acara dialog kebangsaan dan peresmian warung NKRI di Kecamatan Gayungan, Jawa Timur. Bertajuk Sinergi Bangun Masa Depan Indonesia Maju dan Harmoni, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran, Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Emil Dardak, Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Jawa Timur Heru Wahono Santoso, Ketua FKPT Provinsi Jawa Timur Hesti Amir Wulan, dan pemilik warung NKRI Ketintang Irjen Pol Purnawirawan Adnas hadir dalam acara ini. Dialog kebangsaan digelar sebagai implementasi dari konsep kerjasama Pentahelix, di mana BNPT membentuk kekuatan bersama pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat dalam menangkal ancaman terorisme. Dalam kesempatan ini, Emil Dardak selaku Wakil Gubernur Jatim nyatakan dukungannya dan siap bersinergi dalam pelaksanaan strategi Pentahelix, salah satunya melalui penguatan moderasi beragama. Menambahkan dirinya, Dahlan Iskan menuturkan pentingnya sinergi antar masyarakat dalam melawan terorisme demi kemajuan bangsa dan negara. Selain menggelar dialog kebangsaan, BNPT juga turut meluncurkan warung NKRI di Warung Dulang 88 Ketintang yang diresmikan langsung oleh Kepala BNPT. Warung NKRI bertujuan sebagai sarana usaha sekaligus tempat berdialog, berdiskusi dalam rangka merawat nilai-nilai kebangsaan. Kepala BNPT mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam peresmian warung NKRI. Ia sampaikan bahwa permasalahan terorisme merupakan tanggung jawab bersama. Untuk itu, ia berharap semangat nasionalisme yang terbangun melalui warung NKRI dapat memperkuat ketahanan bangsa dari berbagai ancaman terorisme. Rencananya BNPT akan meluncurkan warung NKRI di Kabupaten Lawang, Jawa Timur. Warung NKRI diharapkan dapat menjadi tempat lahirnya benih-benih nasionalisme dan perdamaian demi Indonesia yang terbebas dari paham radikalisme dan terorisme.